warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab najis. Najis iku akeh kudu sira titi yen ndak paham awas mula paling gati wujud getih mutlak nanah uwuk katut utah-utahan arak yo milu katut whisky ciu lan kang bangsa mendungi asulan celeng luwe abet hukume lan pawane hewan kang aran pinangan daging kucing iku sorah awangan angin najis ngono mau liya mani iku suci ilinga jawane mani getih batang iku najis sakliyane anak Adam batang walang kabindune serta iwak loh telu akhire halal najan batang cilik aja kasih uwal sertane kang kena najis iku kudu diwasuhi panggonane aja padu hingga ilang wernane najis kang katon lan ambune sarana nganggo wewaton lan rasane nisbate kang duwe rasa cacahe asu celeng aja dipeksa saha ping 7 ambalan masuk ira salah siji campur lebu masuk ira suci kulit iku kudu disama nanging aja dipangan dadekne tobak. Nah, yang pertama najis itu diantaranya adalah darah itu semua najis termasuk nanah atau bahkan darah-darah yang sifatnya dari hewan-hewan kecil, darah orang lain. Cuman dalam pembahasan najis itu ada najis-najis yang dimakfu, contohnya najis kutu, najis nyamuk, itu pun walaupun banyak asal nggak disengaja dimakfu, sholatnya sah. Tapi kalau disengaja ya jadi najis, sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya darah bisul, kukul, jerawat ya, jerapah, terus gudik ya apa, skabies itu najis kalau disengaja, artinya kita pletet terus kemudian ngenain itu najis. Tapi kalau udun yang meledos dewe pas kita sholat sampai akhir sholat kita tahu sholatnya sah, itu termasuk najis yang dimakfu. Nyamuk, kemudian nanah wuh itu nanah yang tidak hanya putih tapi sudah butek sampai campur-campur darah, itu namanya nanah wuh, itu juga hukumnya najis. Kemudian utahan arak yang mlebu katut, utahan arak itu kulu muskilin khamrun, kulu khamrun haramun ya. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram.
kalau melihat sekarang yang memabukkan itu kan banyak, tidak hanya mungkin ekstasi atau sabu, godong sing ngerok arek apa sing cimeng itu. Tapi yang jelas yang tidak masuk mabuk di sini itu mabuk jabatan, itu nggak masuk, nggak najis. Itu janda. Itu utah-utahan arak yang mlebu katut. Kemudian whisky, ciu, dan yang sebangsa memabukkan, whisky, ciu, lan kang bangsa mendemi. Jadi kalau kita lihat alkohol itu kan memang banyak dari barang-barang yang suci, misalnya dari anggur. Dari anggur itu bisa jadi alkohol, tapi ketika masih anggur ya nggak apa-apa. Cuman kalau disengaja ya itu akan menjadi najis. Nah, najis itu kan ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Secara ainiyah kalau kita lihat anggur itu ya panganan kok, anggur itu, beras itu juga panganan, ketan itu juga panganan. Secara ainiyahnya enggak, tapi karena tujuannya ini untuk mendemi, nah maka dia akan menjadi najis secara hukmiyah, secara hukumnya. Kalau bendanya tidak. Jadi memang antara fikih satu dengan fikih lainnya ini kan nyambung. Kalau misalnya anak zina sama enggak itu kan kalau kita lihat dari gennya, genetiknya kan yang sama kalau bapaknya sama. Tapi secara hukum akan beda, ya sama dengan ini. Secara ainiyahnya mungkin dia bendanya dari anggur, dari ketan, dari beras. Tapi beda caranya, ya kan beda hukumnya. Jadi itu disebut najis hukmiyah secara hukumnya. Asu lan celeng luweh abot hukume. Kita tahu anjing sama babi, katanya sih babi sama celeng itu beda. Kalau babi itu yang dipelihara, kalau celeng itu yang liar, katanya loh ya. Tapi kalau di pondok ini dimahami satu, baik babi ataupun celeng bendane wodo. Tapi kalau di masyarakat itu katanya kalau celeng itu yang liar, kalau babi itu yang dipelihara, yang diternak itu babi. Nah, babi sama celeng ini kan jenis najisnya masuk yang najis mughalladhah. Najis itu ada 3 tipe. Ada najis mughalladhah, najis mutawasithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalladhah contohnya cuma 2, anjing sama babi. Ini kalau dalam penelitian katanya sih di babi sama anjing itu banyak ulat pitanya, sehingga dimasak sampai 400 derajat itu katanya nggak apa-apa katanya. Terus kemudian yang lain itu yang paling banyak adalah najis mutawasithah, seperti tinja kita, teletong sapi. Ini yang paling banyak najis itu mutawasithah. Terus kemudian ada najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu najisnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, masih cuman ASI. Tapi anak laki-laki bukan anak perempuan. Sehingga di kitab sana itu, kenapa kok anak laki-laki kalau yang perempuan enggak? Ini ada beberapa versi. Yang versi pertama, anak laki-laki itu kencingnya halus, kalau anak perempuan itu kencingnya enggak begitu halus. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki itu terbuat dari tanah dan air, sementara anak perempuan itu terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam, artinya terbuat dari daging dan darah. Ini di kitab ya. Seperti itu. Ada alasan yang lain, alasan yang kedua, mengapa kok laki-laki sama perempuan ini beda. Kalau laki-laki itu baliknya itu ditandai dengan keluarnya sesuatu yang suci, yaitu mandi basah, terus mani, sperma. Itu tanda baliknya anak
laki-laki. Kalau perempuan ini tanda baliknya ditandai dengan keluarnya sesuatu yang najis, yaitu darah haid. Nah ini juga ada di beberapa kitab, ada 7 kitab yang saya ketahui alasan-alasan ini. Tapi secara teori ilmiahnya saya belum ngerti apakah memang anak 2 tahun ini yang belum makan apa-apa ini kalau laki-laki memang halus, kalau anak perempuan itu lebih besik. Ini saya nggak tahu, ini mestinya ibu-ibunya ini yang paham, yang udah punya anak laki-laki sama perempuan, bedanya pempes itu boros yang mana, terus bau yang mana. Kan ini ibu-ibu ini yang sering berhadapan sama anaknya langsung. Kalau yang saya ketahui, yang saya baca itu memang di kitab-kitab itu seperti itu. Katanya kalau perempuan ini lebih kental, jadi dia lebih pesing dan lebih banyak kencingnya. Kalau laki-laki itu enggak, sehingga dulu itu Kanjeng Nabi ada di beberapa hadis itu pernah gendong anak yang belum berusia 2 tahun, kemudian Nabi diompoli. Nah ketika diompol ini cara mensucikan cuma dipercikin tok, cerit-cerit gitu, nggak perlu dibasuh, nggak diubah, nggak perlu, sholat sudah sah. Ini Kanjeng Nabi pernah. Tapi kalau anak perempuan ini masuk ke mutawasito, artinya kalau mutawasito itu kan prosesnya memang harus hilang bau, rasa, dan warna. Terus kemudian lan powane hewan kang ora pinangan, dan susunya hewan yang tidak bisa dimakan. Daging kucing iku sorah awangan. Susunya hewan yang nggak bisa dimakan itu hukumnya najis. Ya kucing, macan, boyo, boyone telu itu nggak bisa dimakan, itu susunya najis. Tapi nanti ada yang kontroversi, nanti ada, dan mayoritasnya seperti itu. Ada ulama yang berpendapat bahkan orang atau hewan yang suci itu tainya juga suci, kayak kita, kayak kucing. Ini misalnya terjadi di satu kasus, misalnya Quran jenengan pas kebuka ditelai pitik, kan problem itu. Kalau sampean sucikan, maka tulisannya hilang. Nah, sementara kita tahu telek pitik itu mutawasito. Nah terus gimana Qurannya ini? Nah ini banyak pendapat yang mengatakan ya sudah, gak apa-apa Qurannya rusak, pokoknya tetap harus hilang bau, warna, dan rasa. Tapi ada pendapat yang lain, ya kalau hewannya ini hewan yang suci, yang bisa dimakan, itu termasuknya pitik, kambing, Qurannya diteletongi sapi kan gawedi. Ini yang penting cukup hilangkan ngainnya. Nah itu dimakfu, ada itu beberapa kitab yang menyampaikan itu dimakfu karena hewannya hewan yang bisa dimakan. Tapi deh kemungkinan ditelai malah telai anake. Saya sering dolanan kadang ning Quran cah cilik ya. Ditelai sapi mosok. Berarti ning kandang iki kira-kira yang terus Qurannya kayak diteletongi sapi. Itu terus kemudian angin najis ngono mau liya mani iku suci lingo jawani mani. Kalau sperma Adam itu hukumnya suci karena kullu mauludin yuladun alal fitrah. Anak itu dilahirkan suci dan asalnya diantaranya dari sperma. Getih batang iku najis liyane
anak Adam batang walang kapindone. Bangkai itu hukumnya semua najis kecuali iya bangkai dan jenazah, malah ya wong bangkai kecuali bangkai, belalang, ikan laut sama jenazah, itu yang tidak najis. Kemudian yang berikutnya serta iwak loh telu akhire halal, najan batang cilik ojo kasih uwal, ojo bingung lah uwal, ojo uwal ya apa ya, bulet ya uwal gitu. Jadi bangkai itu walaupun paus itu juga tetap suci. Serta kang kena najis iku kudu diwasui panggonane aja padu. Secara umum najis itu yang paling banyak berasal dari najis yang labelnya mutawasito. Nah ini cara mensucikannya adalah menghilangkan bendanya, kemudian hingga ilang warnane najis kang katon lan ambune sarana nganggo wewaton bau rasa warna hilang. Bisa juga medianya saranane wewaton itu batu. Jadi orang cebok itu kan juga bisa pakai batu. Nah kalaupun ada sisa sedikit-sedikit itu dimafu batu itu. Batu itu kan umumnya menyerap, tapi orang yang pakai batu itu bahasa Jawa ini mau peper ya, bahasa Indonesia ini apa? Enek. Kalau Jawa kan enek, bahasa Jawa ini peper. Itu cebok pakai batu. Yang dianjurkan di kitab-kitab itu batunya syukur satu batu itu ada 3 pojokan. 3 pojokan itu, jadi diusahain di telu. Nah terus kok batunya kan jumlahnya 3. Setiap satu batu itu yang paling dianjurkan yang pojokannya ada 3. Ya kalau enggak, ya intinya kita ambil intinya satu batu itu jangan itu toh yang buat ngelap, balik sak seret, pindah muternya sak seret, pindah muternya sak seret baru kedua. Kalaupun ada sisa kepet titik-titik itu di mafu. Ini bahasa yang paling viral kan kepet putih. Nah ini juga BAB-nya pun tidak yang bentuknya menyebar. Misalnya macam buak terus bokong ngebekabeh kan, enggak, ini yang normal. Yang cuma aja di ujung tubuh itu. Jadi kadang-kadang di pondok itu di sini unik dan kadang-kadang susah ngomongnya ketika ini sudah mulai ngajak nih alat vital ya, ngomong nganggur ada nggak paham, ngomong asli ini kok kayak piye ngono akhirnya. Di sampai ini vulgar kan kayaknya piye, pokoknya wong wedok bisa nih gampang izin. Jalanan cah wedok kan yang ngomongnya vulgar. Dia baca Gus Dur dulu, Quran itu kalau diterangkan bisa lebih purno. Ya, memang kalau kita nerang ini saukum karsulakum walakum karsulah, itu namanya perempuan laki-laki itu biasanya dianalogikan seperti lemek diulak-walik nggak apa-apa, tapi kan dari saya ya jalannya tetap. Ini kalau diterangnya kan boleh, oh boleh diterangnya lucu ya. Terus kemudian rasane wis lan rasa nisbate kang duwe rasa cacai asu celeng aja dipeksa. Kalau memang najis itu yang punya rasa, kan tiap misalnya tai itu juga punya rasa. Tainya orang tuh katanya sepet, kalau tai lincung itu pahit. Nah ini pernah namanya Kang Tohari itu selama Kemuning dulu tuh pulang sekolah
cuman punya nasi. Nah di lemper itu, di tempat ulek-ulek itu dia bawa lombok karena nyambel bawang. Pas ngadep lemper kan agak gelap, jadi di situ dia melihatnya sambal kecap. Melihat sambal kecap sudah nggak jadi dia nyambel, langsung di dekekne juga sego, langsung didulitnya langsung dimplok, pasal wis mlebu mak breng. Tibae lincung iki tibae. Dianggap sambal kecap. Tapi justru karena tidak sengajaan itu dia tahu rasa bahwa lincung itu rasanya pahit gitu. Nah, ini penelitian ini. Kalau tai orang itu salah satunya abah. Yang pernah yang lain juga ada. Dulu abah itu ceritanya balapan berenang di kali. Nah, adalah kalah. Pak Demaon itu yang kakangnya itu abah mangkap ambekan, pas ngelangi ngelipati telek wong di utuh pegang di tuan tene adalah lebu. Lalu terus ngomong rasanya sepet. Dia baru 2 data itu. Ini kalau pengen nambah data ya jangan coba. Nah, aku juga mikirnya gini, kok ulama sampai sedetil itu, sampai alat samak ini salah satunya adalah tinja doro, tinja merpati. Nah, tinja merpati itu rasanya sepet. Salah satu media samak itu salah satunya disucikan dengan sesuatu yang sepet, termasuk di situ adalah telek doro. Maksudku kok ulama iso ngerti telek doro ki sepet? Berarti kan dulu mungkin mau ada yang apa dianggap keripik garing apa terus dikeletak seperti apa baik ketemu ning jopo malah telek doro. Terus kemudian soho ping pitu ambal lan masuhiro salah sijine campur lebu masuwo. Jadi kalau masalah babi dan anjing ini cara penyuciannya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Ada yang caranya ini langsung debunya itu dicampur, ada yang memang sendiri. Yang paling banyak yang sendiri ini. Jadi yang pertama memang 7 kali basuhan, yang terakhir itu ada campuran air dengan debu. Suci kulit iku kudu disama, nanging ojo dipangan ndadekne tobat. Nah, cara ini yang saya bilang tadi soal sama itu terhadap bangkai. Nah, bangkai itu apa? Bangkai itu sesuatu yang mati sendiri selain anjing dan babi, atau sesuatu yang disembelih tapi tidak menggunakan bismillah walaupun hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan misalnya kambing ini, kalaupun mati dia tetap disama. Atau ketika dia disembelih tidak menggunakan bismillah, dia kudu disama. Disama itu pengertiannya bukan menjadikan halal tapi menjadikan suci, sehingga bisa dibuat tas, dibuat sapu ataupun kerajinan-kerajinan yang lain. Kayak misalnya ulo kan juga nggak boleh dimakan, tapi bisa disama, artinya bisa suci. Nah, salah satu rukun rukun transaksi itu kan suci. Jadi bisa ditransaksikan kalau sudah seperti itu. Nah, ini nadomannya sudah selesai. Ada yang kira-kira mau didiskusikan terkait masalah najis dan cara mensucikannya? Monggo kalau ada masail pribadi atau pernah ditanya orang terkait najis. Nah, kalau air yang dibuat bersuci, misalnya bersuci dari telek,
kita bersuci dengan air itu, apakah air itu juga mengikuti hukum asal yang dibersihkan? Misalnya sampan menyucikan uyuwe anak wedok yang mutawasito, terus kemudian air itu apa juga tetap najis mutawasito, sehingga air itu juga harus dibasuh lagi. Kadang-kadang juga jadi pertanyaan. Nah, ini kalau di kitab-kitab sana disampaikan air yang seperti itu menjadi air mustakmal, air yang menjadi air mustakmal hukumnya. Nanti kalau enggak kan, misalnya yang tengah ini gini najis mutawasito dicuci karo air, mutawasito malah hombo sehingga ini dicuci lagi. Kan ada yang pertanyaan seperti itu. Nah, itu jawabnya air yang untuk mensucikan itu jadinya air mustakmal. Jadi golongannya air yang suci tapi tidak mensucikan, sehingga tidak perlu untuk dibersihkan lagi, cukup itu. Ada problem? Tentang najis? Air terlebih untuk mensucikan najis mudahara. Satu contoh, ketika teman itu sedang di ladang atau di pinggir kali, kemudian kalinya itu dekat, langsung bersuci tanpa ditambah lagi, bisa? Ya. Ada lagi? Muntahan, sebenarnya muntahan yang itu muntahan arak. Dan ibu muntahannya, contohnya ibu maksudnya hidang. Muntah-muntah terus sholat ngoten, napa suci riyen, wudu riyen napa mboten. Terus muntahane niku hukume najis napa mboten. Oke. Next, tunggal mulai. Mboten. Cukup? Dua saja. Jadi najis itu secara bahasa, secara terminologi, najis itu definisinya kotor. Tapi secara istilah najis itu sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi sah dan tidaknya sholat. Itu secara istilah. Nah, kemudian kalau kita lihat secara istilah ini, belum tentu barang kotor itu mencegah sahnya sholat, belum tentu najis. Nah, ada pembahasan di kitab-kitab klasik itu, kalau air yang lebih dari 2 kolah ataupun 1 kolah kurang, itu berubahnya karena sesuatu yang suci, maka air itu suci. Contohnya ganggeng, sangke kayak ganggeng, suket, itu kan air juga bisa berubah tuh. Nah itu kalau dari sesuatu yang suci dia juga tetap suci. Tapi kalau air kolam cah-canggeng WC kan jelas berubah itu. Itu jelas air najis kalau itu. Sudah warna, rasa, baunya jelas berubah. Nah kalau air cuman kotor saja bisa ya, kayak air sungai itu kan nggak jernih. Ya karena akibat di wong brujul, wong nyapo-nyapo. Kalau kecampuran tainya sapi brujul atau itu kan sedikit wong nguyuh wong sing di sana, yang paling banyak air itu memang suci dan mengalir. Itu juga lebih dari 2 kolah. Nah, kalau kita persis ngerti memang itu perubahannya memang dari sesuatu yang najis, ya dia najis. Tapi kalau kita nggak ngerti hukumnya cuma kotor saja, tapi tidak sampai menghalangi sah dan tidaknya sholat. Terus yang kedua, masalah muntah-muntahan itu sebenarnya semua najis karena dia dari dalam. Sudah ada proses pencampuran dengan asam ya kalau di dalam itu. Artinya yang sudah di dalam itu kurang lebih ya sudah hampir sama dengan yang keluar dari bawah. Cuman yang dari bawah itu sudah maksimal. Mutah ini baru proses asamnya sudah mulai campur di situ. Jadi ketika mutah juga hukumnya asam lambung itu hukumnya juga najis, uta-utaan itu najis.
Ini mungkin karena nadom dia agak spesifik uta-utane arak di sini, karena mungkin nadomnya kalau semua kitab ya uta-utaan itu semuanya najis. Ada lagi? Kaitan itu arak ini kan ada ukuran alkohol nih. Dan ada yang orang minum kan nggak mabuk. Itu pripun. Jadi alkohol itu yang jelas tidak boleh itu karena penggunaannya. Kalau kita kan tahu kalau kita mau disuntik juga pakai alkohol. Kita untuk bahkan menghilangkan sesuatu itu juga bersihnya kalau pakai alkohol. Jadi alkohol yang dihukumi najis ini yang alokasinya itu untuk dikonsumsi. Misalnya minuman. Sebetulnya kalau kita lihat ya anggur itu kan ya halal semua. Tapi karena memang tujuannya untuk itu, dan mengapa seperti itu? Karena mempengaruhi saraf sehingga ketika orang ini mabuk kan dia akan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Di Quran sendiri la taqrabus sholata wa antum sukaro. Dari sini dia berangkatnya. Intinya dari mabuk itu saraf itu banyak sekali yang nggak normal, sehingga dari nggak normal ini akan membahayakan, bisa mencerai istrinya, bisa bermusuhan dengan yang lain, sehingga agama tetap ada ala minarraf, tindakan preventif itu lebih diutamakan ketimbang tindakan kuratif, pencegahan dari itu. Nah, hukumnya arak kalau sudah tujuannya memang konsumsi, walaupun dari barang halal ya tetap hukmiyahnya secara hukumnya adalah halal. Cukup. Ini time is over juga ini sampean. Jadi wis kok diskusi nato ikut toko meneh. 10 menit lagi, monggo. Terkait najis. Kosong. Cukup. Jadi najis yang dimakfu itu diantara ciri-cirinya. Najis yang dimakfu itu ciri-cirinya satu nggak kelihatan, susah melihatnya. Contohnya laler. Laler itu senengannya kan mencolok di tempat sampah, tempat-tempat najis. Itu kalau nempel di tempat kita nggak apa-apa. Terus misalnya semut, itu kan dia sering sering jalan-jalan dia. Dia sering jalan-jalan sampai jalan-jalan ke misalnya kantong kita. Nah, jenazah, kok jenazah? Bangkai tadi kan yang nggak najis cuman belalang sama ikan laut kan. Nah, berarti semut. Nah, misalnya semut ini senangannya kan jalan-jalan termasuk di baju. Nah, misalnya kita sholat, habis sholat kok tahu ada semut mati di kantong, nah itu hukumnya sah, dimakfu. Tapi kalau memang kita sholat malah ngantongi semut, nah itu nggak boleh. Beda-beda. Jadi pertama ciri-ciri dimakfu itu. Pertama yang muncul adalah yang tidak terlihat najisnya. Terus yang kedua sedikit. Jadi kalau tadi saya sampaikan kalau misalnya najisnya kutu, najisnya nyamuk yang blending, pas kita sholat bledos dan kita bukan kita yang napuk ya, itu kan sholatnya tetap sah. Tapi lo wakeh juga, kayak sak jebor ya pak enggak. Tuh sedikit. Jadi muncul pertama nggak kelihatan, yang kedua sedikit, yang ketiga tidak tahu. Itu hukum-hukum yang makfu. Seperti kita debu jalanan itu kan juga banyak tai sapi karena mengering, dia akhirnya menguap, kan nempel-nempel ketika kita pas lewat, itu juga di makfu.
lagi-lagi yang muncul apa tidak kelihatan. Itu najisnya sih najis tapi di makfu. Jadi makfu ini bukan berarti menghilangkan hukum asal. Misalnya kayak orang itu bahaya banget, lapar banget, nggak ada makanan, yang ada babi. Babi itu hukumnya tetap haram, yang haram tetap haram, tapi di makfu. Di makfu itu boleh menghilangkan bahaya, sebatas menghilangkan saja. Terus lah enak, terus marah, terus malah sanggup gue balik. Bukan malah bahaya, imbuh jenenge. Jadi dia tetap haram, cuman di makfu. Kita di jalan itu ya tetap najis, cuman di makfu. Darah tetap najis, cuman di makfu. Makfu itu kan diampuni. Seperti itu. Najis ini apa? Pipis kan biasanya jalan kan ada susah nih. Pipisnya kadang ngadek nih kok, kan agak sulit nih kok. Cipratan ini kok masih sakit di makfu. Masih. Enggak. Kalau kita misalnya kencing berdiri itu kan nyiprat itu ya, yang tetap nggak bisa dimakfu. Makanya ini jadi pedoman orang-orang yang mungkin celananya agak komprang atau gimana, itu tidak akan preventif daripada nyiprat itu tadi. Hewan laut itu apa sebulan kan angsal dimam kayak bukan najis. Jadi kalau masalah hewan-hewan nanti akan muncul juga pengecualian kecuali hewan yang punya cengkeraman kuat, menyambar. Kapal selam. Jadi nanti tetap ada itu buas. Yang di laut pun Iya. ada yang dikecualikan. Tapi nanti kita akan berbicara sesuatu yang kontroversi sifatnya. Ya kayak tadi misalnya najisnya hewan yang bisa dimakan itu kan ada yang mengatakan nggak najis. Jadi kalau di Al-Quran ada keceblokan telek, itu kalau hewannya bisa dimakan ya cukup, yang penting dihilangin begitu saja lah. Walaupun ada bekasnya, ada yang pakai tetap nggak masalah karena dia termasuk dagingnya bisa dimakan. Tapi ada yang lain ya tetap harus hilang walaupun Qurannya rusak. Nah konsekuensi Quran rusak itu kan nggak bisa dibaca. Ada lagi? Kalau disambi loh, santai, bro, santai. Cukup mungkin ya? Cukup, ada lagi? Ini saya kira cukup, tinggal 4 menit lagi. Mari kita tutup bareng-bareng dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.